Jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, khusus untuk bagian pertama, kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear. Nah, untuk memahami persamaan linear satu variabel, terdapat elemen-elemen yang perlu dipahami ya. Jadi ada beberapa elemen. Yang pertama itu ada namanya kalimat terbuka. Kemudian ada namanya variabel atau peubah. Dan ada konstanta. Nah, sekarang kita lihat apakah itu yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Kemudian variabel atau peubah itu merupakan lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Kemudian untuk konstanta, konstanta itu merupakan lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Nah, ada lagi yang akan kita pelajari di sini, khususnya nanti bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, apakah itu himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuka kalimat tersebut menjadi benar. Nah, kita lanjutkan. Mari kita lihat apakah itu yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1 ya. Jadi diingat, dia hanya mempunyai variabel yang berpangkat 1. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari persamaan linear satu variabel, misalkan 2x ditambah 10 itu sama dengan 0 ya. Jadi yang ini 2x tambah 10 sama dengan 0 merupakan bentuk dari persamaan linear satu variabel. Jika kita perhatikan di sini dia mengandung variabel x ya, jadi hanya satu yaitu variabel x, kemudian pangkatnya juga hanya satu, pangkat 1 ya, x pangkat 1 ya. Kemudian yang kedua itu ada 2t sama dengan 14. Ini juga persamaan linear satu variabel, variabelnya adalah t ya. Nah, di sini untuk persamaan linear satu variabel ini yang bentuknya seperti ini, nanti kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara mengganti variabel itu dengan nilai tertentu ya, sehingga persamaannya nanti akan menjadi benar. Jadi misalnya di contoh tadi ini 2x tambah 10 itu sama dengan 0. Nah, variabel x itu harus kita ganti dengan suatu nilai. Nilai berapa yang akan menggantikan variabel x di sini supaya kalau nanti dikalikan dengan 2 kemudian ditambah 10 itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi itu maksudnya ya. Begitu juga yang 2t sama dengan 14. Jadi kita akan mencari berapakah nilai yang akan mengganti variabel t di sini sehingga jika kita kalikan dengan 2 itu hasilnya nanti 14. Nah, sekarang kita lihat bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu adalah a dikali x ditambah b sama dengan 0 atau biasanya dibaca ax ditambah b sama dengan 0. Dengan A dan B itu anggota bilangan real dan di sini ada dia punya syarat kalau A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, A adalah koefisien dari variabel x ya. Dan B itu adalah
konstanta. Jadi yang tidak ada variabel itu namanya konstanta ya. Yang ada variabel, yang ada nilai di samping variabel itu namanya koefisien ya. Nah, sekarang di sini syaratnya A tidak boleh 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Coba kita bayangkan apa yang akan terjadi jika A sama dengan 0 ya. Nah, sekarang coba masukkan A-nya misalkan 0. Jadi 0 dikali dengan X itu hasilnya 0 ya. Maka 0 ditambah B itu sama dengan 0. Jadinya ini bukan AX tambah B sama dengan 0 lagi, tetapi B sama dengan 0. Karena dia B sama dengan 0 itu bukan persamaan linear satu variabel ya. Karena persamaan linear satu variabel itu dia harus memuat variabel X dan berpangkat 1. Kalau A-nya 0 maka sudah hilang variabel X-nya ya. Jadi makanya itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lihat langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri atau di sebelah kiri tanda sama dengan dan konstanta di ruas kanan sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Dan yang berikut, bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah kedua di atas. Sekarang kita lihat contoh soal. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. 7x kurangi 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan yang ada variabel X di ruas kiri dan yang konstan itu di ruas kanan. Nah, sekarang caranya kita perhatikan dulu. Di ruas kanan ternyata ada 2X. Nah, yang ini kita akan hilangkan 2X yang ada di ruas kanan ini dengan cara mengurangi dengan 2X ya. Jadi 2X dikurang 2X kan 0 ya. Jadi sudah hilang nanti. Kalau kita hilangkan ini dengan cara mengurangi 2X, maka yang di ruas kiri kita juga harus kurangi dengan 2X ya. Jadi kita harus hilangkan juga 2X di ruas kiri. Nah, makanya di sini jadinya 7X dikurangi 2X itu sama dengan ini 16. Kemudian di sini ditambah 4. Diperhatikan di ruas kiri itu konstan ada negatif 4. Nah, supaya negatif 4 ini akan jadi 0, maka caranya kita harus tambahkan dengan 4 ya. Jadi negatif 4 ditambah 4 itu sama dengan 0. Karena di ruas kiri kita akan menambahkan dengan 4, maka di ruas kanan kita juga harus tambahkan 4. Nah, jadi kalau bentuknya sudah seperti ini sudah terkelompokkan ya. Jadi yang di ruas kiri ini semua yang ada variabel X, yang di ruas kanan itu semua konstan, tidak ada variabel ya. Setelah itu kita operasikan ya, kita operasikan 7X kurangi 2X itu sama dengan 5X, sama dengan 16 ditambah 4 itu 20. Sekarang 5X sama dengan 20, kita akan bagi kedua ruas dengan koefisien dari variabel. Kita lihat variabel X ini koefisiennya adalah 5. Sekarang masing-masing yang ada di ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 5. Jadi 5X dibahagi 5 sama dengan 20 dibahagi 5. Jadi 5X bagi 5 itu sama dengan X. Dan 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi ternyata nilai X-nya ini adalah 4 ya. Jadi kalau kau masukkan ini X-nya dengan 4, maka persamaannya ini akan bernilai benar. Berikut soal yang bagian B. 5 dalam kurung 2Q kurang 1 sama dengan 2Q ditambah 3. Nah, untuk bentuk ini kita jabarkan dulu dengan cara kita kali masuk ini bilangan yang ada di luar kurung ya. Jadi 5 kali 2Q sama dengan 10Q.
kemudian 5 kali negatif 1 itu negatif 5 sama dengan 2 kali Q 2 kali plus 3 sama dengan plus 6. Kemudian kita akan kelompokkan yang ada variabel Q kita tuliskan di ruas kiri, yang konstan kita tulis di ruas kanan. Sekarang kita perhatikan dulu variabel yang ada di ruas kanan itu adalah 2Q. Sekarang kita hilangkan yang variabel di ruas kanan 2Q ini dengan cara mengurangi dengan 2Q. Nah, kalau kita kurangkan ini 2Q, kita hilangkan 2Q di ruas kanan, maka kita harus hilangkan juga 2Q di ruas kiri ya. Jadi kemudian yang konstan itu ada di ruas kiri negatif 5 ya. Kita akan hilangkan yang konstan di ruas kiri dengan cara kita jumlahkan dengan 5 atau kita tambah 5 ya. Kemudian yang di ruas kanan kita harus tambah juga dengan 5. Maka kita peroleh hasilnya 10Q dikurangi 2Q sama dengan 6 ditambah 5. Setelah itu kita operasikan 8Q sama dengan 11. Kemudian yang ini kita masing-masing bahagi dengan 8. Jika kita bagi dengan 8, maka 8Q dibagi 8 itu hasilnya Q. Kemudian yang di ruas kanan juga kita bagi 8, jadi 11 per 8. Jadi Q itu hasilnya adalah 11 per 8. Berikut yang bagian C. 1 kurang 5x per 3 kurang 2x tambah 2 per 5 sama dengan 3 kurang x per 5. Untuk yang bentuk pecahan seperti ini kita akan ubah agar supaya bentuknya tidak pecahan. Kita akan kalikan dengan KPK dari penyebut ya. Jadi kedua ruas ini kita akan kali dengan 15. Karena 15 itu merupakan KPK dari 3 dan 5, atau kamu bisa kalikan saja ya, penyebut 3 kali 5 aja boleh. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya setelah dikali 15. Nah, setelah kita kali 15 jadi 5 kali dalam kurung 1 kurang 5x kurang 3 dalam kurung 2x tambah 2 sama dengan 3 dalam kurung 3 kurang x. Jadi yang ini tadi 5 dari 15 dibahagi dengan 3. 15 bagi 3 itu 5 ya. Kemudian dikali dengan pembilangnya 1 kurang 5x. Begitu juga yang kedua ini 15 kita bagi dengan 5 itu hasilnya 3, kemudian dikali dengan pembilangnya 2x tambah 2 ya. Kemudian yang di ruas kanan 15 kita bagi juga 5, jadi hasilnya adalah 3. Setelah itu dikali dengan pembilangnya 3 kurang x. Oke. Selanjutnya kedua ruas ini kita akan jabarkan lagi atau kita kali masuk ya. Nah, maka akan kita peroleh 5 kali 1 itu 5, 5 kali negatif 5x itu negatif 25x, kurangi 3 kali 2x itu negatif 6x, ini ya, jadi negatif 3 kali 2x itu negatif 6x, kemudian negatif 3 kali plus 2 itu negatif 6, sama dengan 3 kali 3 9, 3 kali negatif x sama dengan negatif 3x. Setelah itu kita akan kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstan di ruas kanan. Jadi kita perhatikan dulu variabel yang ada di ruas kanan ini ternyata ada negatif 3x. Maka yang ini kita akan hilangkan dari ruas kanan dengan cara kita tambah 3x. Kalau kita tambah 3x di ruas kanan ini, maka yang di ruas kiri nanti harus ditambah juga dengan 3x. Kemudian kita perhatikan yang ada konstan di ruas kanan itu 9, sementara di ruas kiri itu konstan juga ada 5 dan negatif 6 ya. Nah, yang ini kita hilangkan juga, kita tuliskan konstan nanti di ruas kanan. Caranya coba kita lihat dulu ya. Jadi yang tadi negatif 25x kita tulis ini di ruas kiri ya. Negatif 6x nya juga tetap ada di ruas kiri. Kemudian ini yang positif 3x ini tadi kita dapat dari yang ruas kanan tadi negatif 3x. Untuk menghilangkan negatif 3x kita harus tambah dengan 3x. Makanya di ruas kiri ini kita tambahkan dengan 3x. Kemudian yang di ruas kanan ini 9 konstan ya, kita tuliskan tetap. Kemudian yang ada di ruas kiri ini konstan ada 5 ya.
Untuk menghilangkan konstan di ruas kiri, maka kita harus kurangi dengan 5 supaya dia jadi 0 ya. Jadi kalau kita kurang 5, maka di ruas kanan kita harus kurang 5. Setelah itu kita lihat masih ada konstan di ruas kiri, itu negatif 6. Untuk menghilangkan ini atau menjadikan dia 0, kita harus tambahkan dengan 6. Jika kita tambah 6, maka di ruas kanan kita juga harus tambahkan 6. Hanya hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan operasikan negatif 25x kurang 6x tambah 3x, itu hasilnya negatif 28x, sama dengan 9 kurang 5 ditambah 6, itu hasilnya adalah 10. Setelah itu kedua ruas kita akan bahagi dengan koefisien dari variabel x, yaitu negatif 28. Jadi kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 28 ya. Negatif 28x kita bagi dengan negatif 28, itu hasilnya adalah positif x. Kemudian yang di ruas kanan 10 kita bagi dengan negatif 28, hasilnya negatif 10 per 28. Kemudian disederhanakan, masing-masing dibahagi 2, pembilang dan penyebut, maka kita peroleh negatif 5 per 14. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang diberikan dapat dipahami dengan baik, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.